Adalah kita coba sekarang menggunakan browser ya. Nah, ini IP-nya 192.168.43.100 ya. Nah, ini seperti ini ada kunci kontak on-nya, kemudian ya saya coba on kan kunci kontaknya di sini. Oke, nyala ya. Tuh. Ya, ya. Terus kemudian baru setelah itu kita coba on kan. Ya, nah ini sudah on ya. Kunci kontaknya coba kita sekarang lampu remnya hidupkan dulu. Ya, baru kemudian coba kita hidupkan mesinnya. Ya, motornya bisa nyala. Ya. Nah, ini saya matikan lagi. Jadi kalau misalkan ini bermanfaat banget nih. Kalau misalkan ini motor udah dibawa nih, dibawa tenet gitu ya, udah agak jauhan dari kita, udah tinggal kita remote aja, kita matikan. Ya, matikan di sini kunci kontaknya. Set, dia mati motornya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Supriya Channel, kembali lagi bersama saya Supriyadi. Oke, sahabat, masih ingat ya, saya beberapa waktu lalu pernah share tutorial cara membuat kunci kontak menggunakan iktv ya, atau bisa juga menggunakan RFID. Jadi sebenarnya iktv itu ya, itu sama seperti RFID yang kemudian nanti dibaca menggunakan RFID reader ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial itu gabungan antara RFID ya dengan browser, sekaligus juga ya membuat keyless atau kunci motor ya, seperti halnya tanpa kunci begitu ya. Artinya gini, ini mode keamanannya lumayan bagus untuk motor kita. Kenapa? Karena pada saat nanti motor kita ditinggalkan gitu, atau kita jauh dari motor kita ya, itu motor kita akan mati otomatis gitu ya. Ya, kalau misalkan ya, naudzubillah ya, eh, motor kita kemudian dibawa paksa begitu ya, menggunakan RFID kita, menggunakan kunci kita, maka motor kita bisa kita eh, kendalikan dari jauh ya. Atau ketika motor itu menjauh dari kita, maka motor itu akan otomatis mati ya. Nah, seperti apa dan apa saja bahan-bahan yang kita perlukan ya, kemudian bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara merakitnya ya, insya Allah nanti akan kita eh, sama-sama bimbing ya, sampai jadi, sampai diterapkan, sampai kita praktekkan di motor ya. Oke, sambil nunggu ya, silakan sahabat sekalian, jangan lupa diklik like-nya ya. Kalau ada pendapat lain silahkan ya, tuangkan pendapatnya komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, insya Allah subscribe gratis ya, nggak pernah bayar. Oke sahabat Supri Channel, kita mulai untuk membuat kunci motor ya menggunakan RFID plus browser internet ya. Jadi kita akses, kita kendalikan motor kita melalui browser ya. Kemudian eh, kita amankan motor kita melalui jaringan WiFi. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan ya sederhana dan mudah dicari di online shop ya, atau di toko online gitu ya. Harganya juga terbilang murah ya. Oke, seperti apa aja bahan-bahannya? Ya, kalau kemarin ya saya tutorial menggunakan Arduino. Oke, kali ini saya akan eh, membuatnya menggunakan Wimos. Ya. Oke, di sini sebenarnya pakai Arduino juga bisa. Tinggal sahabat beli modul WiFi-nya ya. Tapi lebih enak menggunakan Wimos. Kenapa? Karena bentuknya kecil, terus kemudian ya Wimos yang mini ya. Kemudian ada sudah include WiFi. Oke, yang pertama nih ya, mini Wimos ya, seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, oke, mini Wimos ya, banyak di online ya. Yang keduanya ya RFID reader. Oke, seperti ini ya. Ya. Kemudian kartu RFID-nya ya.
atau bisa juga menggunakan KTP kita. Berikutnya adalah ya relay. Saya menggunakan 4 channel ya. Sordel saya menggunakan sordel USB ya. Ya ini opsional sih, mau pakai sordel mau enggak, yang penting bisa kita sambung ya. Tapi baiknya sih pakai sordel. Kenapa? Dia sensitif ya, kendor dikit nggak mau gitu ya. Terutama yang RFID-nya ya, kendor dikit dia nggak mau baca ya. Terus ini bukan pistol nih, lem tembak ya. Ya lem tembak beserta isinya ya ini ya. Oke, itu saja ya. Dan untuk ngodingnya ya, nanti ngoding Arduino-nya ini ya, kita perlu PC atau laptop, atau bisa juga menggunakan HP kita, menggunakan Android ya. Oke, seperti apa codingannya, seperti apa skemanya ya, silakan dipantau terus ya, jangan di skip ya. Dan insya Allah codingannya akan saya share di link di deskripsi di bawah ini ya, gratis ya, silakan dimanfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum ya. Oke sahabat Subredis Channel, kita akan mulai ngerakit ya. Sahabat sekalian perhatikan ya, skemanya sudah saya siapkan di sini. Ya di sini ada Winnie Mimo, silakan disusun nanti seperti ini RFID-nya. Kemudian ini ada relaynya ya. Dan ini tadi ada adaptor DC to DC ya, step down ya dari aki. Ya. Oke, saya perjelas sebentar ya sebelum kita mulai rakit, saya perjelas. Jadi ini ada input ya, input dari RFID itu. Input dari DC to DC, inputnya itu kita ngambil dari aki ya. Oke, yang ini jelas ya. Oke, di sini ada input in. Ya, ini ada inputnya positif sama negatif. Nah, yang input positif dan negatif ini input yang nanti masuk ke aki. Jangan sampai tertukar nanti di positif dan negatifnya. Kemudian di sini ada output. Nah, outputnya positif dan negatif itu kita masukkan ke powernya, atau kita sambung ke powernya ya, untuk menghidupkan mini Wimos kita ya. Jadi kalau ada di keterangan ini ya, nah ini negatifnya kita masukkan ke sini, ke aki ya. Terus kemudian positifnya, nah ini positifnya ya, ini supaya tidak terus-terusan hidupnya, kita buatkan saklar ya, dan kali ini saklarnya saya menggunakan kunci kontak, dan ini pernah saya share ya, silakan nanti saya sediakan linknya, silakan ikuti videonya ya, bagaimana kita memanfaatkan kunci kontak sebagai saklar untuk menghidupkan Arduino atau nanti Winnie Mimos di sini ya. Oke, sudah jelas ya. Antara input dan outputnya jangan sampai ketukar. Sekali lagi saya ulangi, output itu menuju ke aki, perhatikan positif dan negatifnya. Inputnya nanti akan kita manfaatkan atau kita sambungkan ke power mini Wimos ya. Kemudian berikutnya ya, relay. Nah, seperti yang tertera di sini ya. Sini ada yang masuk ke 5 voltnya, kemudian nanti ada ke groundingnya, kemudian nanti ada 1, 2, 3, 4-nya nanti kita gunakan yang ke 1 itu untuk menghidupkan. Perhatikan di sini ya. Nah, ini di sini untuk menggunakan lampu sen ya. Nah, kalau nanti kita akan rubah ya, tidak menggunakan lampu sen, tapi karena motor saya menggunakan motor matic ya, yang lampu sen ini saya gunakan untuk menghidupkan stang ya, atau menghidupkan stang ya, untuk menghidupkan lampu rem supaya bisa di starter ya. Kalau motor matic kan harus pegang remnya ya. Nah, ini ya bukan lampu sen ya, ini lampu rem. Sudah selesai dirakit ya. Selanjutnya kita
mulai ngoding ya. Oke, sekarang kita mulai ngoding nih. Siapin komputernya, nyala ya. Oke, kita mulai coding. Ya, masukin. Kemudian kita buka Arduino-nya. Ya. Kita siapkan RFID-nya ya. Ya, oke, kita siapkan RFID-nya. Oke ya, langkah pertama kita identifikasi dulu ya kartu kita. Ya, identifikasi dulu kartunya. Ya, ini nanti seperti ini. Nanti saya akan share codingannya. Ya, codingannya cara mengidentifikasi kartunya nanti saya share. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita langsung upload saja ya. Dan pastikan drivernya sudah terbaca nih. Kali ini saya ada di port 5 ya. Kemudian ini kita pilih Wimos-nya ya, D1 mini-nya kita pilih ya, cari. Ya, kalau misalkan belum ada silahkan ditambahkan terlebih dahulu ya. Ada di board manajernya ya. Ini kita tambahkannya ada di preferences ya. Nanti silakan URL-nya nanti tambahkan di sini. Silakan searching nanti di Google ya. Banyak ya untuk menambahkan URL-nya nanti di sini. Oke. Ya, langsung kita upload. Ya, langsung kita upload. Ini kan sudah terbaca ya. Lolin nih mini Wimos-nya D1 mini. Ya, langsung kita upload saja. Ini sudah codingannya seperti ini. Untuk identifikasi nomornya dulu. Oke, kita upload ya. Nah, tunggu. Ya, oke, ini mulai uploading. Mulai upload, tunggu sampai uploadnya komplit ya. Oke, dan uploading berarti ini sudah selesai. Kita akan scan kartu kita ya. Kita monitor, kita klik tools, kemudian klik serial monitornya ya, kemudian kita tap ya. Ya, kita tap seperti ini. Oke ya. Nah, setelah tap ini akan muncul. Nah, ini adalah identitas dari kartu kita ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya 4 ya silakan di tap 4 kali. Nah, ini berikutnya kita copy ya. Yang ini kita copy Ctrl C ya. Kemudian kita masukkan ke codingan yang satunya lagi. Ya, yang nanti akan kita gunakan untuk mengontrol motor kita. Oke, di sini masih ada spasi, kita hilangin spasinya. Ya. Oke ya. Nah, ini satu. Kalau misalkan punya 4 ya udah masukin sini, masukin sini, masukin sini. Ya kan? Oke, setelah selesai baru nanti boleh kita upload. Ya. Oke, ini tinggal kita masukkan aja, silakan nanti disesuaikan ya. Selanjutnya nanti tinggal kita upload. Setelah kita mendapatkan RFID-nya, identitas dari kartu kita yang tadi sudah di-scan ya. Selanjutnya ya, kita masuk ke codingan berikutnya ya. Untuk SSID-nya silakan disesuaikan dengan HP ya. Jangan lupa ini harus dirahasiakan. Kenapa? Karena nanti ada sembarang orang yang
menggunakan ini ya, kemudian bisa mengakses motor kita. Oke ya. Ini sifatnya rahasia. Oke, kalau ini saya contohkan, ini SSID hotspot saya untuk hotspotnya umroh kemudian passwordnya ini ya. Nanti sahabat sekalian silakan dirubah sesuai dengan kebutuhan, termasuk IP addressnya silakan dirubah sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, selanjutnya kita langsung upload ya. Oke, kita upload. Ya, ini sedang proses uploading. Tunggu sampai selesai. Oke, upload selesai. Sebelum kita pasang, kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu voltasenya. Ini negatif, ini ke positifnya kita coba ukur dulu ya. Oke, berapa volt? Oke, 12,9 ya, hampir 13 volt ya. Oke, kelihatan ya? Nah, tuh. Ya, 12, sekian volt. Nah, ini adaptor DC ke DC-nya. Oke, ini ya. Kita buat jadi 5 volt, yang ini inputnya ya. Input yang positif kita masukkan ke positif, kemudian yang negatif kita masukkan negatif, jangan sampai terbalik ya. Positif dari input ini itu masuk ke aki. Kalau saya ini bagusnya sih yang warna hitam sama merah biar gampang ya. Kalau saya hitam semua, cuma ada warna putihnya di sini. Nah, ini ke positif, kemudian yang ini ke negatif ya. Oke, yang ini positif, yang ini negatif. Saya pasang nanti di akinya, kemudian kita ukur dulu voltasenya sampai nanti dapat berapa volt ya. Ya, nanti kita ukur di outputnya ini dapat berapa volt ya. Oke. Oke, ini sudah terpasang ya. Nah, coba kita lihat outputnya dia dapat berapa ya. Ini kita coba ukur positif. Ya, ini yang ini positif, ini kemudian yang ini negatifnya. Kita dapat ukur dapat berapa volt? Masih 12,2. Oke, kita turunkan ya. Untuk menurunkannya ya di bagian sini nanti diputer. Enaknya sih yang langsung ya, langsung misalkan 5 volt gitu ya. Nah, kalau ini dia langsung diputer dulu. Ya. Pokoknya diputer di bagian sini ya. Ya, bagian ini putar. Ya, terus saja nanti sampai dapat 5 volt gitu. Oke, nih setelah diputar-putar ya, nanti coba kita lihat apakah nanti dapat 5 volt ya. Ini kita ukur lagi ya. Oke, kita ukur sampai ke sini. Ya. Oke, dapat 5 ya, 5,6 ya. Sudah cukup lah ya segini. Ya, oke, sudah cukup 5 sekian. Kita langsung coba konekkan Wimos-nya nanti ke sini ya. Setelah kita ukur dan kita pastikan bahwa outputnya itu 5 volt, 5 sampai 6 volt lah ya. Ya. Ini adalah inputnya yang nanti masuk aki ya. Ini ada positif negatifnya, jangan sampai ketuker. Nah, ini positifnya, yang ini positif saya. Ya, ini negatifnya. Ya, nanti kalau ini enaknya dibedakan aja. Ya. Oke. Pastikan ini kita masukkan sesuai dengan skema ya. Nah, yang ini yang negatif saya masukkan ke negatif sesuai dengan skemanya. Oke. Kita masukkan ke aki. Oke, kita tempel ya di akinya. Nah, kemudian ini yang positif. Nah, yang positif itu saya gunakan kunci kontak sebagai saklarnya.
Ya, jadi ini nggak langsung ke aki ya. Ini kita jumper dulu. Ini menggunakan ini ya. Nah, ini kan ini kabel untuk kunci kontak nih. Nah, ini kabel kunci kontaknya saya putus. Saya masukin satunya ke aki, saya masukin yang satunya lagi masukin ke ini. Ya. Ini kunci kontaknya satunya masuk aki, nanti satunya masuk ke sini ya. Jadi ini nggak langsung ke aki sesuai dengan skema. Jadi ini nanti masuk sini, nah yang ini nanti masuk ke sini gitu ya. Tuh yang nah ini saklar yang kunci kontak ya, ke bawah. Oke ya, sip. Nanti coba lihat bagaimana hasilnya ya. Saya perpanjang semuanya biru nggak apa-apa. Ini kunci kontak, saklar kunci kontak ya. Nah, ini yang masuk yang ke adaptor ya, DC to DC nya ini inputnya, outputnya nanti langsung masuk ke Wemos nya ya. Nah, ini masuk ini, jangan sampai tertukar antara positif dan negatifnya ya. Nah, yang negatif kita masukin ke aki, kemudian yang positifnya itu kita buatin saklar menggunakan kunci kontak. Nah, ini satunya ke kunci kontak, yang dari ini saklar ini masuk ke positifnya gitu ya. Pokoknya nanti lihat skema aja. Kalau misalkan ragu, silakan konsultasikan ke yang lebih paham ya, di bengkel-bengkel terdekat di jalanan gitu yang paham kelistrikan motor ya. Jangan sampai ketukar ini penting ya, positif negatif, jangan sampai nanti terjadi konsleting ya. Oke, nah ini kita pasang ya yang di sini. Nah, ini kita pasang ya. Nah, posisinya seperti ini, langsung ke aki. Ya. Oke, ini positifnya masuk sini satu. Ini satunya masuk ke bagian ini apa namanya, DC to DC step down ya. Ini kalau negatifnya langsung masuk ke aki, positifnya kita masukkan ke saklar kunci kontak. Tinggi ini walaupun udah masuk ke aki nggak hidup dia. Nah, ini Arduino nya nggak hidup ya, Wemos nya nggak hidup. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menghemat aki ya. Penjelasannya silakan di komentar di bawah ini, atau di deskripsi di bawah ini saya cantumkan link bagaimana menghemat aki, atau jangan sampai akinya jebol kalau kita pasang Arduino. Oke, nih coba saya nyalahin ya kunci kontaknya. Nah, dia menyala. Ya, ini kunci kontaknya dihidupkan, dia nyala tuh ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ke relay. Nah, ini relaynya belum saya pasang ya. Yang ini untuk yang tadinya kunci kontak ya, ini nanti kita masukkan ke relay dua-duanya. Kemudian yang ini starter juga kita masukkan ke relay. Kemudian yang ini buat klakson. Kemudian ini untuk lampu rem ya, karena motor matic. Kalau motor matic jadi harus dipegang remnya untuk bisa starter. Oke, sahabat Sobret Channel, kita langsung pasang ya. Nah ini kunci kontak ya. Ini kunci kontak saya masukkan ke channel 1 ya. Nanti pokoknya perhatikan aja di skema yang saya kasih ya. Ini saya masukkan ke channel 1 nanti di sini. Ya, oke, kita coba langsung masukkan ya. Terus kemudian nanti oke ya, nanti kita masukkan.
channel 1 ya, saya masukkan sini channel 1. Jadi kita buka dulu. Pastikan pada saat dibautnya nanti kencang ya, jangan sampai nanti ada kendor. Nah ini kita masukkan sini. Oke, kelihatan jelas ya. Nah, oke seperti ini. Kemudian ini dari lampu rem. Oke, lampu remnya saya masukkan ke channel 2 ya. Terserah nanti pemasangannya di channel berapa ya. Nanti ikuti skema aja. Kalau saya di sini pakai channel 2 untuk lampu rem. Karena ini motor matic, jadi kalau motor matic kalau mau di starter ya, motor matic itu kan kalau mau di starter harus ditekan rem dulu ya. Nah, ini lampu remnya saya masukkan ini. Oke, ini sudah masuk channel, ini masuk channel 2. Nah, ini masuk channel 2. Kemudian yang starter, kayak yang starter ini. Nah, ini yang starter. Kalau di sini saya starter menggunakan channel 3 ya. Tapi sekali lagi ya, mohon diperhatikan nanti skema yang sudah dikasih. Kalau misalkan masih ragu, silakan sahabat konsultasi dengan bengkel terdekat yang memahami kelistrikan motor ya.
sesuai dengan skema ini dipasang seperti ini ya. Jadi yang dari kunci kontak kita masukkan ke channel 1, terus kemudian untuk starternya kalau saya di sini channel 3 kebetulan ya, nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja dengan skemanya. Ini yang channel 4-nya itu untuk klakson ya, terus kemudian channel 2-nya untuk lampu rem ya. Kenapa lampu rem? Karena motor matic gak bisa starter kalau lampu remnya nggak dihubungkan gitu ya, atau nggak dihidupkan. Nah makanya lampu remnya kita coba hidupkan supaya nanti bisa starter menggunakan handphone kita gitu ya. Oke sahabat Subri Channel, kali ini kita akan tes ya, kita akan coba. Saya menggunakan KTP sama RFID-nya ya. Kita coba tap, ini menggunakan fitur keamanan. Jadi kalau fitur keamanannya berupa hotspot kita. Jadi kalau hotspot kita nggak dihidupkan ya, maka ini nggak bisa di tap. Ya, ini nggak bisa di tap ya. Kalau hotspotnya dihidupkan baru bisa di tap. Oke, saya ini pakai hotspot di HP saya satu lagi. Ini saya mode pesawat ya. Nah, ini kelihatan kan mode pesawat kan? Oke. Nah, saya akan hidupkan. Ini kunci kontaknya saya hidupkan dulu. Ini tadi untuk menghidupkan ini aja ya, bukan untuk menghidupkan motor. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya akan coba tap ya. Ini di tap menggunakan RFID. Ya, dia nggak respon. Ya, juga menggunakan KTP itu nggak respon ya. Nah ini tentu bermanfaat ya, kalau misalkan nanti KTP kita naudzubillah ya, KTP kita atau nanti RFID kita sama kunci-kuncinya kemudian dirampas gitu ya di bawah motornya ya, tapi HP kita masih di mode pesawat atau HP kita nggak diaktifkan hotspotnya ya, maka ini seperti apapun nggak bakal bisa ya, dipaksa ya dia nggak respon ya. Oke, nggak respon kan, ini RFID-nya ya, RFID-nya ya, RFID readernya ini pakai KTP tuh dia nggak respon. Kemudian ini juga nggak respon, ini padahal dalam keadaan hidup. Oke, sekarang saya akan hidupkan hotspotnya ya. Saya matikan mode pesawat, saya akan hidupkan hotspotnya. Oke, hotspotnya udah saya hidupkan. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, itu mode, itu hotspotnya udah saya hidupkan ya. Oke, kalau hotspotnya udah saya hidupkan, nanti kita lihat apakah di sini ada yang masuk, ya yang terhubung. Oke, ada satu yang terhubung. Ya. Nah, itu ada satu yang terhubung ya. Oke. Sekarang kita coba tap pakai KTP. Motor dalam keadaan hidup. Ya. Nah, ini motornya hidup. Nah, kita bisa lihat dari, oke saya turunin ke bawah ya. Kelihatan ya lampu ya. Nah, ini motornya hidup ya. Saya kamerakan satu lagi deh, HP yang satu lagi ya. Nah sekarang lampunya udah hidup ya, ini berarti sudah kunci kontaknya sudah on ya. Nah ini kunci kontaknya sudah on nih ya kan ya. Nah sekarang kita akan coba tap lagi ya, kita tap lagi sekali lagi untuk starter motor ya. Nah ini belum dihidupkan ya. Ini saya taruh sini. Ini kita tap.
Oke. Ya, motornya hidup ya. Saya tap sekali lagi mati. Ya. Oke, mati. Nah, itu satu fitur keamanan. Ya. Oke. Keamanan yang pertama, walaupun kunci kontak sudah dihidupkan, ini masih belum hidup. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya, kalau hotspot kita di HP ini tidak dihidupkan, maka bagaimanapun dipaksanya mau di tap pakai KTP kita atau mau pakai RFID, dia tetap nggak bisa hidup. Ya, jadi syarat utamanya untuk start awalnya itu harus dihidupkan hotspotnya terlebih dahulu. Walaupun nanti setelah hidup, ya hotspotnya kita matikan nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, setelah motornya mati, ya kita bisa setelah motornya hidup gitu ya, terus kemudian ternyata dibawa, itu menjauh dari HP kita, menjauh dari hotspot kita, itu bisa mati. Ya, motornya bisa mati dengan catatan nanti kita aktifkan fitur keamanannya. Oke, seperti apa fitur keamanannya? Nah, ada di web. Jadi ini motor sekalian ya, selain dikontrol lewat RFID menggunakan KTP atau menggunakan RFID-nya menggunakan kartu RFID, juga dikontrol melalui browser. Ya, mulai browser. Oke, sahabat channel, kita coba sekarang menggunakan browser ya. Nah, ini IP-nya 192.168.43.100 ya. Nah, ini seperti ini, ada kunci kontak on-nya, kemudian ya saya coba on kan kunci kontaknya di sini. Oke, nyala ya. Tuh. Ya, ini dalam keadaan nyala nih motornya, udah saya on kan ya. Terus kemudian saya coba sekarang lampu remnya hidupkan dulu. Oke, lampu remnya sudah hidup. Sekarang coba kita starter mesinnya. Hidupkan mesin. Iya, bisa hidup ya. Oke, sip. Ini karena langsamnya aja belum di setel ya. Ya, dia langsung mati, kalau nggak digas langsung mati dia. Langsamnya nggak di setel. Bisa dikontrol melalui ini. Ya, termasuk juga kita coba bisa klakson ya. Kita klakson. Oke ya. Bisa ya, ini kita bisa klakson dari jarak jauh, bisa juga kita hidupkan dari jarak jauh. Oke, saya coba akan kita lebih jauh lagi ya ke arah sana. Itu motor saya di jauh ya. Ini saya menggunakan HP ya, menggunakan HP. Nanti di sini ada lewat diakses lewat browser. Saya menggunakan Google Chrome nih di sini. Google Chrome, terus kemudian kita buka alamatnya sesuai dengan yang settingan kita. Kalau saya di sini 43.100. Oke. Saya coba hidupkan, itu mati ya, kelihatan lampunya mati di situ. Saya hidupkan kunci kontaknya. Ya. Nanti kunci kontaknya ada hidup. Ya, cuma karena di sini ada fitur keamanannya jadi nggak bisa dihidupkan ya. Ya. Nah, fitur keamanannya harus dimatikan dulu. Ini fitur keamanannya saya matikan. Ya, terus kemudian baru setelah itu kita coba on kan. Ya, nah ini sudah on ya. Kunci kontaknya, coba kita sekarang lampu remnya hidupkan dulu. Ya. Baru kemudian coba kita hidupkan mesinnya. Ya. Motornya bisa nyala. Ya. Nah, ini saya matikan lagi. Jadi kalau misalkan ini bermanfaat banget nih. Kalau misalkan ini motor udah dibawa nih, dibawa tenet itu ya, udah agak jauhan dari kita, udah tinggal kita remote aja, kita matikan. Ya, matikan di sini kunci kontaknya. Set. Dia mati motornya. Ya. Oke, itu sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan di klik like-nya ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Jika punya pendapat lain atau pertanyaan, silahkan tuangkan komentar di bawah ini ya. Jika bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.